Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 25 November 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 14 akan kita dengarkan bagaimana Yohanes melihat anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama dengan dia 144.000 orang. Pada dai mereka semua ditandai dengan nama anak domba dan nama bapaknya. Mereka semua bersujud dan melambungkan puji-pujian. Dari langit terdengar suara bagaikan deru air yang membasahi bumi dan bagaikan deru guruh yang amat dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. Ke-144.000 orang itu menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta yang ada di depannya. Semua orang mendengarkan suara itu, dan mereka akan ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana ia pergi. Mereka ditebus sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Pada bacaan Injil, Yesus di dalam bait Allah melihat orang-orang memasukkan derma ke peti persembahan. Ada orang-orang kaya, ada juga orang-orang atau janda miskin yang memasukkan tidak banyak, hanyalah sepeser, 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang lain. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, gambaran dari bacaan yang pertama mengikuti sang anak domba meninggalkan semua egonya, meninggalkan keinginannya tanpa perhitungan, sehingga
pada dari mereka tertulis nama anak domba dan nama bapanya, yang berarti merekalah yang akan ikut ambil bagian masuk dalam kemuliaan Bapa. Dari bacaan Injil, apa yang dilihat Yesus, apa yang dianggap Yesus berbeda dengan anggapan dunia. Bukan berarti orang tidak boleh memberi banyak, tetapi yang pertama adalah motivasi untuk berbuat. Kalau dikatakan Yesus, orang-orang yang lain memberikan derma dari kelimpahannya, berarti mereka sudah memikirkan lebih dahulu dirinya untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Barulah yang lain sisanya untuk Allah sebagai persembahan. Berbeda dengan janda miskin, meskipun hanya memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan, namun itulah yang lebih dahulu dipikirkan, persembahan kepada Allah. Dari berbagai macam cerita kisah, kalau kita menomorsatukan Allah, yang lain akan mengikuti. Yesus pernah mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, dan yang lain akan ditambahkan. Janda di Sarfat diminta untuk membuat roti untuk nabi, dan baru untuk mereka, maka terjaminlah hidupnya. Seringkali kita bertindak apa yang perlu untuk kita lebih dahulu, dan baru memikirkan untuk Allah. Janda miskin memberikan teladan bagi kita bagaimana sebenarnya harus bertindak. Dikatakan ia memberikan seluruh hidupnya bagi Allah. Jadi bukan soal banyak atau sedikit, tetapi bagaimana motivasi kita untuk memberikan hidup kepada Allah. Walaupun kita memberi banyak, kalau itu tetap kita nomorsatukan sebagai persembahan kepada Allah, akan juga berkenan kepada Allah. Janda miskin tidak perhitungan, ia kebait Allah untuk memberikan persembahan. Itu yang utama. Kepentingan pribadi menjadi nomor sekian. Maka janda itu dikatakan memberikan lebih daripada yang lain, karena ia lebih dahulu memikirkan apa yang perlu untuk persembahan, barulah memikirkan dirinya sendiri. Janda di Sarfat mendengarkan perkataan Nabi, dan akhirnya ia tetap hidup. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk memberikan persembahan kepada Allah lebih dahulu.
barulah memikirkan diri kita, kepentingan kita, hidup kita. Sekali lagi, bukan banyak atau sedikit, tetapi bagaimana kita menomorsatukan Allah. Bahkan kalaupun seluruh nafas kita, nafkah harus kita berikan kepada Allah, dan Allah akan membalasnya. Menjadi pertanyaan kita, motivasi dan pertimbangan apa yang kita berikan kepada Allah sebagai persembahan. Seringkali kita berpikir, nanti kalau saya sudah sukses, saya sudah hebat, saya sudah kaya, saya akan memberikan sesuatu untuk Allah. Janda miskin tidak berpikir demikian. Bagi Allah, hendaknya nomor pertama. Mudah-mudahan dengan contoh janda miskin, kita akan mampu bertindak dengan tepat, menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, lewat sabdamu kami kau ingatkan agar kami benar-benar menomorsatukan Engkau di atas segala-galanya. Semoga hidup kami jadikan sebagai persembahan bagimu, agar kami pun berkenan kepadamu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang goncang, kadang jatuh, dan kadang mandek. Dorong kami, semangati kami untuk tetap beriman kepada Putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya kami tetap nomorsatukan Engkau di atas segala-galanya. Oleh karena itu, bantu dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar memiliki pola hidup yang sehat, sehingga kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Dan kita ikut ambil bagian dalam menghadirkan hidup sehat dan keselamatan. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja dengan cara masing-masing. Doa-doa, pemberian tenaga, karya dan waktu, serta dana yang akan semakin membantu gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama menghadirkan gereja di tengah masyarakat lewat hidup baik di lingkungan, di wilayah, di paroki maupun di keuskupan. Agar dengan hidup kita itu Allah semakin dikenal dan dimuliakan. Semoga kita semua mampu menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.